Trihitakarana berasal dari bahasa Sanskerta, di mana kata tri artinya tiga, hita artinya sejahtera atau bahagia, dan karana artinya sebab atau penyebab. Trihitakarana berarti tiga hubungan yang harmonis yang menyebabkan kebahagiaan bagi manusia. Untuk itu, ketiga hal tersebut harus dijaga dan dilestarikan agar dapat mencapai hubungan yang harmonis. Sebagaimana dimuat dalam ajaran agama Hindu, bahwa kebahagiaan dalam kesejahteraan adalah tujuan yang ingin dicapai dalam hidup manusia. Parahyangan adalah hubungan antara manusia dengan ide Sang Yang Dewasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Konsep parahyangan menggambarkan hubungan manusia dengan Sang Pencipta yang berpandangan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan, di mana Atman yang berada dalam tubuh manusia adalah percikan sinar suci Tuhan sehingga manusia dapat hidup. Oleh sebab itu, manusia hendaknya berterima kasih kepada Tuhan yang diwujudkan antara lain melalui beribadah dan melaksanakan perintahnya. Dan bagi umat Hindu, hubungan dengan Sang Pencipta berperan penting untuk menciptakan kesejahteraan dalam hidup mereka. Contoh implementasi parahyangan antara lain berdoa sebelum melakukan kegiatan, melaksanakan yajna sesa setelah masak, mendengar dharma wacana, melakukan meditasi, dan ikut terlibat dalam upacara keagamaan, baik dalam skala kecil maupun besar. Beberapa konsep parahyangan yang saya implementasikan sehari-hari seperti melakukan persembahyangan setiap hari, dan juga mengaturkan canang sebagai media untuk senantiasa memohon perlindungan dan agar senantiasa dibimbing dalam jalan Dharma. Pawongan berasal dari kata wong yang artinya orang. Pawongan adalah perihal yang berkaitan dengan orang dalam satu kehidupan masyarakat. Dalam arti sempit, pawongan adalah kelompok manusia yang bermasyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup menyendiri. Mereka senantiasa memerlukan bantuan dan kerjasama dari orang lain. Oleh karena itu, hubungan antar sesamanya harus selalu baik dan harmoni. Hubungan antar manusia harus diatur dengan dasar saling asah, asih, dan asuh yang artinya saling menghargai, mengasihi, dan juga membimbing. Hubungan baik ini akan menciptakan keamanan serta kedamaian lahir batin di masyarakat. Contoh penerapan pawongan adalah dengan menjaga dan menjalin hubungan yang baik dengan bersikap tenggang rasa, saling menghargai, dan saling tolong-menolong pada setiap orang. Di lingkungan sekolah, saya mengimplementasikan konsep pawongan melalui organisasi-organisasi kemahasiswaan yang saya ikuti, baik yang berada di bidang seni, kepemimpinan, dan juga olahraga. Di sanalah kemampuan saya dalam berinteraksi baik dengan sekitar dilatih dan dikembangkan. Serta dihadapkan juga dengan berbagai sifat orang yang membuat kita senantiasa untuk menghormati dan menghargai perbedaan satu sama lain. Palemahan berasal dari kata lemah, yang artinya tanah. Palemahan juga berarti buana atau alam. Dalam artian yang sempit, palemahan berarti wilayah suatu pemukiman atau tempat tinggal. Manusia hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Manusia juga memperoleh bahan keperluan hidup dari lingkungannya. Manusia dengan demikian sangat bergantung kepada alam. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi dari lingkungan tersebut. Lingkungan harus selalu dijaga dan dipelihara serta tidak dirusak. Lingkungan harus selalu bersih dan rapi, tidak dikotori ataupun dirusak. Hutan tidak boleh ditebang semuanya. Binatang-binatang tidak boleh diburu seenaknya, karena dapat mengganggu keseimbangan alam. Lingkungan justru harus dijaga kerapiannya, keserasiannya, serta kelestariannya. Lingkungan yang ditata dengan rapi dan bersih akan menciptakan keindahan. Keindahan lingkungan dapat menimbulkan rasa tenang dan tentram dalam diri manusia. Manusia hidup di muka bumi ini tentu memerlukan ketentraman, kesejukan, ketenangan, dan kebahagiaan lahir dan batin. Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia tidak bisa hidup tanpa buana agung atau yang disebut dengan alam semesta.
Manusia hidup di alam dan dari hasil alam. Hal inilah yang melandasi terjadinya hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta ini. Adapun beberapa hal yang harus kita perhatikan dan kita lakukan terhadap lingkungan sekitar agar tercipta suasana yang aman, nyaman, dan bersahabat. Antara lain, memelihara dan melestarikan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, memupuk rasa persatuan dan kesatuan dengan saling hormat menghormati antar sesama, dan menumbuhkan rasa asah ase dan asuh, serta membangkitkan gairah untuk peduli terhadap lingkungan. Dan yang terakhir adalah menata dan menjaga lingkungan agar nampak bersih dan indah serta aman.